Salam, Sampurasun. Kami Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Purwakarta mengucapkan selamat hari Minggu kepada Ibu Bapak Saudara yang beribadah pada Minggu pagi hari ini, baik yang di gedung gereja maupun di rumahnya masing-masing. Memperhatikan perkembangan terkait penyebaran virus COVID-19 dan juga himbauan dari beberapa pihak, dari MPH PGI, dari Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Purwakarta tentang langkah-langkah untuk mengurangi dan memutus rantai penyebaran virus COVID-19, maka dengan segala kerendahan hati untuk menaati himbauan tersebut, ibadah tetap dilakukan secara online atau daring sambil menunggu situasi perkembangan yang terjadi. Tata kebaktian minggu dan warta jemaat dalam bentuk cetak dapat Ibu Bapak Saudara dilihat dari informasi media sosial di grup sektor masing-masing. Ibu Bapak Saudara, sebelum kita beribadah, beberapa pokok warta akan kami sampaikan. Kebaktian tengah minggu hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 akan dilaksanakan secara online melalui link Zoom GKP Purwakarta yang akan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom akan dikirimkan melalui grup WA di pengurus sektor masing-masing dan di pos kebaktian Jatiluhur. Berita duka. Telah dipanggil Bapa di sorga, Bapak Pendeta Rudianto, Pendeta Jemaat GKP Haurgelis, pada hari Jumat 30 Juli 2021 pada pukul 17.20 di Rumah Sakit Immanuel, Bandung. Majelis Jemaat dan Jemaat GKP Purwakarta beserta pengurus dan jemaat pos kebaktian Jatiluhur mengucapkan turut berbela sungkawa, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kekuatan, dan penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Kebaktian minggu secara tatap muka akan dimulai pada kebaktian minggu 8 Agustus 2021. Dalam rangka memenuhi persyaratan jarak aman dan mengingat ketersediaan tempat duduk di dalam gedung gereja, Majelis Jemaat menghimbau kehadiran anggota jemaat berdasarkan persebaran sektor sesuai dengan jadwal. Jadwal bisa dilihat di warta yang sudah dikirimkan melalui sektor masing-masing. Cuti pendeta jemaat. Ibu Pendeta Maria Prina SSI sedang menjalankan cuti melahirkan mulai 11 Juli 2021 sampai 10 Oktober 2021. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian. Selama Ibu Pendeta cuti melahirkan, Majelis Jemaat telah menyampaikan permohonan pelayanan kepada Bapak Pendeta Andri Suhana SSI, Pendeta Jemaat GKP Sadang. Mohon dukungan jemaat sekalian. Kelas persiapan Sidi Angkatan 2021-2022 akan dimulai pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 9 secara daring. Pelayanan sakramen baptisan anak, baptis dewasa, dan Sidi ditunda sampai situasi memungkinkan demi mencegah penyebaran virus sebagaimana anjuran pemerintah. Mohon jemaat memakluminya. Pendaftaran ulang bagi peserta didik PAK atau pendidikan agama Kristen masih berjalan dan dilakukan secara online. Silakan Ibu Bapak Saudara menghubungi pengurus, yaitu Ibu Yeni Indriani. Pada kebaktian minggu secara daring dan online ini
bagi anggota jemaat yang akan menyampaikan persembahannya dapat disampaikan secara langsung pada majelis atau ke sekretariat gereja pada jam kerja atau dapat ditransfer melalui nomor rekening Bank BNI atas nama Ibu Elizabeth di nomor rekening 0850089934. Penggalangan dana untuk pelaksanaan kegiatan Hari Besar Gerejawi, maka PHBG mulai tanggal 1 Agustus 2021 akan melakukan penggalangan dana melalui yang pertama, penambahan kantong persembahan dalam kebaktian minggu, kebaktian tengah minggu, dan kebaktian kategorial. Yang kedua, janji iman anggota jemaat. Dan yang ketiga, bazar yang bekerja sama dengan Komisi PEJ. Demikianlah pokok-pokok warta yang dapat kami sampaikan pada Minggu pagi hari ini. Baik Ibu Bapak Saudara yang ada di gedung gereja maupun di rumah, kita masuk dalam ibadah pada Minggu pagi hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andri Suhana SSI. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Saya undang Ibu Bapak Saudara yang ada dalam gedung gereja maupun di rumah untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju kehadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah dengan penuh rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita sambut dengan nyanyian bagi kemuliaan nama Tuhan. Suci, suci, suci. Suci Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 dan kudus tersungkur di depan takhta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang berada di rumah, ataupun kita yang berada di gereja dalam pelayanan pada kebaktian Minggu hari ini, mari kita bersama-sama teguhkan kebaktian kita
dan juga kita nyatakan salam persekutuan dalam kebaktian kita pada saat ini dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kini dengarkanlah firman Tuhan yang disampaikan sebagai nats pembimbing dalam kebaktian Minggu hari ini. Sebagaimana dituliskan oleh Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Demikianlah nats pembimbing kita berkata, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Amin. Melihat jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Ibu bapak yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kami persilahkan duduk. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah. Mari kita mengambil saat teduh. Ya Bapa yang rahmani dan rahimi, kami mengaku bersalah dan berdosa terhadap-Mu, juga kepada sesama kami manusia. Kami sudah melakukan yang jahat, hidup tak sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan kami memberontak dengan menuruti keinginan kami sendiri. Ampuni segala dosa dan salah kami, sucikan kami dan dalam kuasa darah Yesus. Bersihkanlah kami dari segala kejahatan dan jadikanlah kami hidup baru di dalam ciptaan-Mu. Sehingga dengan hidup baru yang Engkau beri, baiklah kami memberikan kasih-Mu yang tidak mengingini orang berdosa tetap tinggal di dalam dosanya, tetapi yang menginginkan orang berdosa bertobat dan hidup menurut jalannya saja. Kami mengucap syukur karena di dalam-Mu ada pengampunan dan ada penembusan dosa. Ampunilah kami ya Bapa, kobarkanlah semangat baru dalam diri kami untuk hidup dalam ketetapan-Mu. Amin.
Mari kita sambut dengan pujian PKJ 46 ayat 1 dan 2. Keuntungan juga telah, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia, Bapak Ibu yang berada di rumah dan juga yang berada di gereja, kita percaya dan kita yakin bahwa Allah bersedia mengampuni setiap orang yang telah datang mendekat kepadanya untuk mengakui setiap dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, sebagaimana firman Tuhan yang disaksikan oleh Nabi Mika dalam Mika pasal 7 ayat 18 dan ayat 19 berkata demikian, "Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut." Amin. Bapak Ibu yang berada di rumah dan di gereja, mari kita nyatakan syukur dan penyerahan diri kita ke dalam hidup baru. Sambil berdiri, mari kita puji nama Tuhan. NKB 17 bait pertama dan 2. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, karnika pun tergapailah.
karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lembut, meskipun orang yang keji telah menjam dan terkebun, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara, baik yang di gereja ataupun di rumah. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang mengikuti kebaktian minggu ini dari rumah ataupun dari gereja, kini mari kita bersama-sama rendahkan hati kita di hadapan Allah untuk memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu di hari ini. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang tiada bandingnya, telah memberikan kami kesukacitaan dan kehidupan yang baru di hari ini. Sehingga dengan sukacita dan kehidupan yang baru itu, kami dapat kembali berarak-arakan menaikkan puji dan sembah kami. Tuhan sertai dan berkatilah arak-arakan yang di dalamnya kami naikkan puji dan sembah, supaya oleh karena penyertaan Tuhan, maka apa yang kami perbuat, baik kami yang mengikuti bakti ini dari gedung gereja, ataupun kami yang mengikutinya dari rumah kami masing-masing, bersama dengan segenap anggota keluarga kami boleh merasakan sentuhan kasih Tuhan di dalamnya. Dan apa yang kami lakukan menjadi persembahan kami untuk hormat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam sorga, sesaat lagi kami semua akan kembali membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Tuntunlah kami dengan hikmat, tuntun dan bimbinglah kami oleh kuasa Roh Kudus, supaya kami diarahkan pada fokus yang benar, supaya kami dituntun untuk benar-benar mendengarkan sabda-Mu, serta dimampukan melakukannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Berkatilah kami yang mendengarkan dari rumah, berkatilah kami yang mendengarkan di gedung gereja, dan berkatilah hamba-Mu untuk dapat memperdengarkan kebenaran sabda-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga saat kami paham, saat kami mengerti, maka Roh Kudus jugalah yang akan memampukan kami untuk melakukan kebenaran sabda-Mu dengan baik dan benar seturut kehendak-Mu.
Bersabdalah Tuhan, kami rindu dan kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, jadikanlah hati kami ladang yang subur bagi tumbuh kembangnya kebenaran sabda Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang berada di rumah, ataupun kita yang bersama-sama mengikuti kebaktian ini dari gedung gereja, mari kita membuka kesaksian penginjil Yohanes. Dalam kesaksian Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga ayat yang ke-35. Kesaksian penginjil Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga ayat yang ke-35 akan mendasari pemberitaan firman Tuhan pada minggu hari ini. Saya akan membacakan secara utuh bagian tersebut untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengikuti pemberitaan firman ini dari rumah ataupun dari gereja. Demikian sabda Allah disampaikan kepada kita dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 24 hingga 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Allah Bapa, Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi,
firman Tuhan yang kita dengar bersama pada saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara, serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang ada di rumah ataupun yang ada di gereja. Tentu kita bersyukur dan bersukacita ketika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti bakti bersama, sekalipun itu kita lakukan dari tempat kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mau mengawali dengan hal yang sederhana yang disampaikan oleh seorang teolog sekaligus seorang pengajar Kristen bidang etika sosial bernama Malcolm Brownlee. Malcolm Brownlee mengungkapkan, Bapak Ibu, bahwa seorang Kristen tidak dapat mengelak atau tidak dapat menghindar dari pengambilan keputusan etis dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Malcolm Brownlee dalam bukunya Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-Faktor di dalamnya menyebutkan 3 hal yang harus menjadi sikap etis seorang Kristen. Pertama, maka sikap itu akan didasarkan pada etika akibat. Yang kedua, sikap seseorang pasti didasarkan pada etika kewajiban. Dan yang ketiga, sikap seseorang juga pasti dapat saja didasarkan pada etika tanggung jawab. Hari ini di minggu ini Bapak Ibu saudara-saudara, saya hanya mau menyoroti satu saja di antara 3 hal dari catatan tulisan Malcolm Brownlee, yakni tentang etika akibat. Bicara akibat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pasti tidak dapat dilepaskan dari pilihan yang pernah diambil seseorang. Bicara akibat pasti tidak dapat dilepaskan dari tujuan atau motivasi di balik apa yang pernah menjadi keputusan seseorang ketika itu menjadi pilihannya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari sudut pandang etika akibat, Malcolm Brownlee mau mengatakan kepada kita, setiap orang hendaknya membangun sebuah kesadaran bahwa apapun pilihan hidupnya, apapun tujuan pertama yang dipilihnya itu selalu punya konsekuensi. Itu selalu akan punya akibat. Itu selalu akan mendatangkan hasil akhir. Baik hasil akhir itu langsung diterima ataupun hasil akhir itu tidak langsung diterima saat itu juga, tetapi beberapa saat kemudian. Perhatikan bagian yang kita baca hari ini Bapak Ibu saudara-saudara. Saya mengutipkan respon Yesus ketika orang-orang banyak bertanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Respon Yesus sederhana kelihatannya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya bacakan ulang ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kelihatannya jawaban Yesus sederhana. Ketika orang banyak bertanya, ketika orang banyak di tengah keheranan dan kebingungan, usai menikmati makan bersama dengan Yesus di tepi danau Tiberias, tiba-tiba Yesus dan murid-muridnya tidak ada dengan mereka. Tiba-tiba Yesus dan murid-muridnya tidak lagi mereka jumpai di tepi danau Tiberias itu. Lalu kemudian
Orang banyak mencari Yesus dan menemukan Yesus di tepi laut. Ketika mereka, orang banyak ini menempuh perjalanan menggunakan perahu ke Kapernaum, mereka berjumpa dengan Yesus di tepi laut. Pertanyaan yang disampaikan orang banyak sebenarnya bisa dijawab dengan sederhana, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lebih sederhana dari apa yang dituliskan ayat 26 oleh penginjil Yohanes. Ketika orang banyak bertanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus bisa bilang, "Aku punya kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia. Aku bisa sampai di sini kapanpun juga." Tapi jawaban Yesus, respon Yesus terhadap pertanyaan orang banyak itu, Bapak Ibu saudara-saudara, yang terlihat sederhana, yang terkesan sederhana, sesungguhnya Bapak Ibu dan saudara-saudara tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tidak sesederhana yang kita pikirkan respon Yesus terhadap pertanyaan orang banyak. Saya mencoba Bapak Ibu dan saudara-saudara mencermati dan menelaah kata-kata yang disampaikan oleh Yesus di ayat yang ke-26 tadi. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ada sebuah pernyataan sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudara yang tidak secara langsung melalui pernyataan itu seperti dikutipkan oleh penginjil Yohanes, Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus sebenarnya mau menegur orang banyak, mau mengingatkan kembali orang banyak. Kenapa Yesus mau menegur? Kenapa Yesus mau mengingatkan orang banyak? Karena bisa jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, orang banyak ikut Yesus motivasinya beragam. Pilihan awalnya berbeda-beda. Tujuan awalnya tidak sama. Itulah sebabnya di ayat 26 Yesus mengingatkan bahwa kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda, tapi karena kamu telah makan dan kamu kenyang. Bisa jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, orang banyak yang mengikut Yesus saat itu mengesampingkan motivasi, mengesampingkan tujuannya, mengesampingkan latar belakang ketika mereka mengikut Yesus. Padahal di mata Yesus motivasi atau tujuan itu penting. Di mata Yesus Bapak Ibu saudara-saudara, motivasi atau tujuan yang tidak benar bisa jadi hasilnya pun juga akan mengecewakan. Itulah sebabnya teguran yang disampaikan Yesus di ayat yang ke-26, Yesus arahkan kepada orang banyak. Yesus tujukan kepada orang banyak agar mereka tidak kecewa satu saat nanti. Karenanya Yesus mengingatkan, apa motivasi kalian? Apa motivasi kamu mengikuti aku? Benar-benar mencari aku karena melihat tanda atau karena kebutuhan makan minum? Atau karena kebutuhan jasmani dan kebutuhan duniawi? Sesungguhnya itulah yang mau Yesus pertanyakan kepada mereka. Hal ini Yesus pertanyakan kepada mereka Bapak Ibu dan saudara-saudara, supaya orang banyak yang mengikut Yesus itu tidak sekedar jadi followers, tidak sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar ikut kebanyakan orang. Orang banyak mendengarkan Yesus ke Galilea, ikut. Orang banyak pergi menyaksikan Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang di tepi danau Tiberias, ikut. Bukan itu yang Yesus mau. Bukan itu yang Yesus ingin lihat. Tapi Yesus ingin melihat asli, originalitas motivasi mereka, originalitas tujuan mereka. Karena itu Yesus mau menegaskan, jangan main-main dengan motivasi, jangan main-main dengan tujuan.
Ketika seseorang mau mengikuti Yesus, ketika seseorang mau mendengarkan pengajaran Yesus, mari perhatikan motivasi kita. Mari perhatikan tujuan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, baik yang berada di rumah ataupun Bapak Ibu dan saudara-saudara yang hari ini terlibat dalam karya pelayanan di gereja, kita pun kembali diingatkan. Pertanyaan Yesus atau jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang banyak juga menjadi respon Yesus kepada kita. Ketika Yesus bertanya kepada kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka tentu ini harus menjadi bagian yang mengingatkan kita kembali. Apakah tujuan kita, tujuan saya dan tujuan Bapak Ibu sudah benar seperti yang Tuhan mau? Apakah motivasi saya dan motivasi Bapak Ibu sudah benar seperti yang Tuhan inginkan? Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, supaya motivasi kita benar, supaya tujuan kita mengikuti Yesus benar, dan kita tidak main-main dengan motivasi itu, tidak main-main dengan tujuan itu. Di ayat 27 Yesus menegaskan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertanyaan yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan oleh Yesus ini, kira-kira makanan yang tidak dapat binasa itu yang seperti apa? Kira-kira makanan yang bisa bertahan sampai kepada hidup kekal itu yang seperti apa? Inilah yang diingatkan oleh Yesus kepada orang banyak. Upayakan segala sesuatu dalam perjalanan hidup ini bukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan secara duniawi, tapi lakukan segala sesuatu dan kerjakan segala sesuatu dalam perjalanan hidup ini untuk sesuatu yang jauh lebih berharga dan bernilai di mata Tuhan, yakni makanan kekal yang tidak dapat binasa. Kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang penuh sejahtera di hadirat Allah, itu yang harus diupayakan. Dan pernyataan Yesus kepada orang banyak kembali mengingatkan kita. Sudahkah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, yang ada di rumah, yang ada di gereja, juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan kekal yang tidak dapat binasa? Atau jangan-jangan kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu dalam perjalanan hidup ini hanya untuk memenuhi kebutuhan secara jasmani dan duniawi? Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jika yang kita lakukan dalam perjalanan hidup ini hanya dalam upaya memenuhi kebutuhan duniawi dan jasmaniah kita pasti akan kecewa. Karena ketika kita terpenuhi kebutuhan jasmani kita, kebutuhan duniawi kita, semua itu akan binasa. Sementara yang Yesus mau, yang Yesus inginkan, dengan bekerja bukan untuk makanan yang dapat binasa, maka tentu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, ayat 28, 29 dan ayat 35 memberikan jawabannya kepada kita. Apa yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Begitu pertanyaan orang banyak pada Yesus. Jawaban Yesus di ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita selami pilihan kita untuk percaya kepada Yesus. Mari kita selami pilihan kita untuk mengikut Yesus dalam perjalanan hidup ini. Sudahkah pilihan itu Bapak Ibu saudara-saudara benar-benar didasarkan pada kerinduan, pada keinginan, pada motivasi kita memang untuk mengenal Dia dan memperoleh keselamatan darinya?
Atau jangan-jangan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita mengikut Yesus, motivasi kita karena orang lain mengikut Yesus, lalu kemudian orang yang mengikut Yesus itu hidupnya sejahtera, hidupnya baik, hidupnya dilimpahi segala sesuatu. Sehingga karena orang lain yang telah lebih dahulu memilih Yesus hidupnya sejahtera, hidupnya dilimpahi segala sesuatu, maka saya pun mau ikut Yesus. Atau jangan-jangan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, karena pasangan hidup kita adalah seorang pengikut Yesus, maka saya mau ikut Yesus. Karena pria idaman saya, wanita pujaan saya adalah seorang murid Kristus, maka saya pun mau mengikut Yesus. Itu namanya ikut-ikutan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kata Yesus Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 61 dan ayat 62 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku tetapi menoleh ke belakang, atau setiap orang yang siap membajak tetapi dia menoleh ke belakang, maka ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Dengan tegas dari awal Yesus berkata, Yesus tidak suka orang yang ikut-ikutan. Yesus tidak menyukai orang yang mengikut dia karena melihat orang lain mengikut Yesus, lalu dia pun ingin mengikut Yesus. Yesus tidak mau. Bagi Yesus itu tidak berkenan. Atau jangan-jangan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita mengikut Yesus karena ada kebutuhan jasmani. Pulang gereja dibekelin kantong kresek, isinya ada beras, ada minyak, ada gula, ada sembako dan lain-lain. Saya pokoknya mau seperti itu. Karena ada bekalnya pulang gereja Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasihi, jika kita ke gereja supaya pulang bawa bekal yang diberikan oleh gereja, selesai sudah upah kita. Karena pulang gereja kita sudah dapat upahnya, kantong kresek dengan segala isinya. Sesungguhnya yang kita cari bukan upah yang hari ini kita bawa. Kita mau mengenal Yesus, kita mau percaya kepada Yesus bukan supaya mendapatkan upah yang hari ini kita terima dan kita makan lalu besok kita buang. Yang kita cari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasih adalah upah yang menanti kita next time. Di hari yang lain, di waktu yang lain. Upah yang tidak lekang oleh waktu, upah yang tidak lekang dimakan ngengat, upah yang tidak lekang dimakan usia. Itu yang kita cari Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang Tuhan kasihi, penegasan Yesus kepada orang banyak yang mengikuti dia seharusnya membuat saya dan Bapak Ibu semakin menyelami apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi tujuan kita mengikut Yesus. Seharusnya penegasan Yesus kepada orang banyak yang mengikuti dia mengoyak hati nurani kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, menggores luka di hati kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Karena bisa jadi kita mengikut Yesus bukan dengan motivasi yang murni, bukan dengan tujuan yang murni. Sebab orang yang mengikut Yesus dengan motivasi yang murni, dengan tujuan yang murni Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dia pasti nothing tulus. Apapun yang dia rasakan, apapun yang dia alami, apapun yang dia nikmati, dia akan respon itu dengan sukacita, dengan syukur, karena dia percaya bahwa upah mengikut Yesus itu memang tidak mudah diraih dan diperoleh. Tapi percaya kepada Yesus sebagai bagian dari motivasi kita mengikut Dia adalah harga yang pantas untuk kita bayarkan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Oleh karenanya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, motivasi itu akan sangat menentukan hasil akhir dalam perjalanan hidup kita. Motivasi kita benar mengikut Yesus, hasil akhirnya pasti akan membawa sukacita. Motivasi dan tujuan kita benar mengikut Yesus,
maka akan ada apresiasi dari Yesus. Seperti pemazmur berkata, mahkota kemuliaan menanti mereka yang setia, yang betul-betul percaya mengikuti Yesus dengan murni dan tulus. Mari Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, siapapun di antara kita, baik sebagai warga jemaat, baik sebagai fungsionaris gereja, sadarilah, selamilah apa motivasi kita mengikuti Yesus. Apa motivasi kita mau menerima tanggung jawab dan peran sebagai rekan sekerja Allah dalam perjalanan hidup ini. Jika kita mau menerima respon dan tanggung jawab sebagai rekan sekerja Allah dalam perjalanan hidup ini supaya dipuji banyak orang, maka terimalah pujian itu. Tapi jangan pernah berharap ada sukacita yang Tuhan sediakan bagi kita. Namun jika tujuan kita mengikuti Yesus, melayani Allah, memuliakan Allah dalam perjalanan hidup ini, sungguh-sungguh mau membesarkan nama Tuhan, sungguh-sungguh mau menceritakan dan menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam perjalanan hidup ini, sambutlah sukacita kekal yang Tuhan sediakan. Jangan main-main dengan motivasi, jangan main-main dengan tujuan Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam mengikuti Yesus. Karena sekali lagi, motivasi tujuan itu menentukan hasil akhir hidup kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang berada di rumah ataupun yang berada di gereja, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengan penuh hikmat mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kita yang berada di rumah dan kita yang berada di gereja, kini mari tundukkan kepala kita. Bersama-sama mari kita naikkan syafaat kita di hadirat Allah, yang nanti kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kami dengar dan kami renungkan saat ini. Kami diingatkan kembali. Oleh kebenaran firman Tuhan kami ditegur, seperti halnya orang banyak yang mengikuti Engkau tegur, agar memperbaiki dan menyelami motivasi dan tujuan kami mengikut Engkau. Tuhan, kami diingatkan kembali, motivasi, tujuan dalam mengikut Engkau adalah sesuatu yang penting dan berharga. Itu akan sangat menentukan hasil akhir dalam kehidupan kami. Oleh karenanya ya Allah, kami belajar dari kebenaran sabda-Mu. Tuntunlah kami, berkatilah kami, supaya kami terus dapat memurnikan motivasi dan tujuan kami dalam mengikut-Mu. Sehingga dengan demikian, upah sorgawi kami terima pada waktunya. Dan kami memohon ampun Tuhan, jika selama ini motivasi atau tujuan kami mengikut Engkau keliru. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu dan memohon, baharuilah kami.
agar kami dapat kembali kepada motivasi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini ya Allah, kami datang memohon dalam doa dan permohonan kami untuk saudara-saudara kami yang tengah berada dalam situasi kehidupan yang penuh dengan berbagai pergumulan dan tantangan. Baik pergumulan oleh karena kondisi kesehatan, baik pergumulan oleh karena usia dan lain sebagainya. Untuk mereka yang dalam proses pemulihan dan penyembuhan, kami memohon dalam doa kami kepadamu ya Allah. Berdoa kami untuk saudara-saudara kami yang terus mengupayakan kesehatan dan kesembuhan mereka. Secara khusus untuk Bapak Catur Jatmiko, untuk Bapak Juhari, untuk Ibu Anita Agustin, untuk Saudari Krista Siburian, untuk Bapak Trisada Purajaya Simatupang, untuk keluarga Bapak Rio Samuel Kalalo, untuk saudari kami Jerry Mesak, untuk Ibu Pendeta Maria Aprina, untuk Bapak Peter Timorason, untuk Bapak Pujiono, dan juga mereka lainnya yang tidak dapat kami sebutkan. Berkatilah Tuhan upaya-upaya baik yang mereka lakukan. Dampingi dan berkati pula orang tua kami yang memasuki usia indah. Kami berdoa untuk Ibu Setiawati Daud, Ibu Marta Lasso, Ibu Wiguna atau Ibu Sri Widayati, Bapak Ken, Ibu Ati Setiawati Kasimu, Ibu Nelly Suripati, Bapak Karman Suganda, Bapak Moses Weno, Ibu Titi Gunarti, Bapak Ermir Sam, Bapak Agus Setiawan Daud. Juga kami berdoa ya Tuhan bagi Bapak Mamuaya, Ibu Suwarsem, Ibu Tin Rustini Nainggolan, dan Ibu Matelda Kainama. Sertai orang tua kami Bapa. Memasuki usia indahnya, biarlah pemeliharaanmu senantiasa mendatangkan sukacita, kekuatan, dan penghiburan bagi orang tua kami. Pun juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaatmu di sini. Secara khusus kami mau berdoa bagi keluarga Bapak Hadi Permana Daud. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Samuel Kalalo. Kami berdoa bagi Ibu Naslia Naomi. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Pintor Hamonangan, Ibu Eko Yani Kristiana. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Andika Widya Krisnanto dan keluarga Bapak Kumisar Tambunan. Sertailah ya Tuhan keluarga kekasih kami ini. Biarlah kiranya mereka senantiasa dapat mewujudkan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Berkati kaum perempuan, kaum pria yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati guru-guru pendidikan agama Kristen yang ada dan berperan mencerahkan anak-anak kami di negeri ini, supaya mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati ya Tuhan pendeta jemaat di tempat ini, Pendeta Maria bersama dengan suami dan anak terkasih. Berkati para penatua dan keluarga mereka. Berkatilah juga para anggota komisi, panitia, dan para fungsionaris gereja lainnya, supaya setiap hal yang dilakukan boleh menjadi bagian dari sinergitas pelayanan yang mereka wujudkan untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Tuhan, saat ini juga kami berdoa bagi Ibu Dewi, saudari kekasih kami. Oleh karena pada hari kemarin Gereja Kristen Pasundan kembali berduka ketika saudara kekasih kami hamba yang setia Tuhan panggil mendahului kami semua. Berkatilah Ibu Dewi dan keluarga besar, agar di tengah duka citanya, oleh karena hamba-Mu telah kembali ke pangkuan-Mu,
almarhum Pendeta Rudianto, biarlah keluarga dikuatkan dan dihiburkan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi setiap orang yang tengah dalam pergumulan relasi antar anggota keluarga, pergumulan relasi dengan tetangga dan saudara, pergumulan akan pekerjaan, pergumulan akan anak-anak, pergumulan akan pendidikan anak-anak dan lain sebagainya. Tuhan, kuatkan kami supaya di tengah pergumulan yang ada, kami tetap mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Sang Roti Hidup akan mencukupkan kami dan menolong kami, bukan hanya melewati berbagai pergumulan, tetapi menghantar kami pada kekekalan dan sukacita. Ya Allah yang Maha Baik, kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, baik Presiden dan Wakil Presiden, jajaran para menteri, anggota DPR dan MPR, pemerintah pusat dan daerah. Berkatilah Tuhan agar mereka dapat saling bahu-membahu untuk mewujudkan kehidupan Indonesia yang sehat dan bebas dari penyebaran COVID-19. Kami yakin, kami percaya sinergitas seluruh bagian bangsa dan negeri kami serta dukungan masyarakat Indonesia, kami akan keluar dari setiap pergumulan dan kesukaran ini tepat pada waktunya. Bapa yang Maha Baik, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia, baik yang di hari ini 1 Agustus merayakan pertambahan usia, ataupun dalam 1 pekan ini. Kami memohon sertailah mereka semua Tuhan, agar mereka dapat hidup dalam rasa syukur yang terus-menerus kepadamu, baik pertambahan usia pribadi ataupun usia perkawinan. Kami menyerahkan mereka semua untuk Tuhan pelihara dan Tuhan berkati, agar tumbuh dalam sukacita dan syukur kepadamu. Bapa dalam sorga, sesaat lagi kami yang ada di gereja akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai dan berkatilah perjalanan kami, karya kami di sepanjang minggu ini, bahkan di hari-hari yang akan datang. Kami yang ada di rumah juga akan melanjutkan aktivitas kami bersama keluarga. Sertai dan berkatilah supaya kami pun juga dapat melakukan peran dan tanggung jawab kami seturut kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Karenanya seru permohonan kami pada saat ini kami mau bawa dan kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang di gereja maupun yang di rumah, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagi Bapak Ibu yang berkenan hendak menyalurkan persembahan syukur, perpuluhan, diakonia, beras pelek, dan lainnya, dapat dilakukan melalui transfer bank ke nomor rekening yang ada di warta, atau langsung diserahkan ke gereja.
Persembahan diiringi dengan nyanyian PKJ 148. Kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat. Atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, inilah tanda terima kasih kami atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus belajar untuk selalu mensyukuri setiap berkat Tuhan, apapun keadaannya. Tak dapatlah kami menghitung berkat yang Kau limpahkan pada kami, terlebih dalam situasi pandemi ini. Engkau tetap menyertai dan memelihara kami. Engkau membuka jalan agar kami mendapat rejeki yang Tuhan sediakan. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk tetap taat dan setia mempersembahkan syukur kami, karena Tuhan sendiri yang sudah meneladankan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersama-sama akan menutup rangkaian bakti kita pada saat ini dengan kita bersama-sama menaikkan pujian Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, Kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, Kau dan aku semuanya. Selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Saudara yang Tuhan kasihi, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Selamilah setiap motivasi dan tujuan kita untuk mengikut Tuhan, supaya pada akhirnya bahwa motivasi itu akan menghantar kita pada hasil akhir yang mendatangkan sukacita, kekal dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Wujudkanlah semuanya itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dengan keyakinan bahwa saat kita membangun tujuan dan motivasi yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang akan memberkati kita. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang berada di rumah dan yang berada di gereja, demikianlah kebaktian kita pada minggu hari ini. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dan Tuhan memberkati.